saya tidak akan mengulangi lagi kejadian seperti itu. Nah, karena itu jujur saya tidak ada maksud untuk menghina agama atau melecehkan agama. Memang dia itu idola saya, Pak. Ya, akhirnya jadi saya itu merasa refleks, spontan saya langsung menyelipkan uang di sisi kiri dan di sisi kanan. Orang Koreanya mengaku menurut beberapa sumber yang saya dapat dari media itu memang juga tersinggung gitu kan dan marah gitu kan Koreanya. Kemudian juga suaminya mengancam akan mengambil ini tindakan hukum ke jalur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kembali saya ditemani oleh Bang Ajis Yanuar untuk mengulas isu hukum yang saat ini sedang viral di masyarakat, yaitu terkait dengan munculnya atau viralnya video seorang qori'ah pembaca Al-Quran di sebuah tempat yang nanti Bang Ajis akan jelaskan. Itu ketika sedang membacakan kitab suci Al-Quran disawer oleh dua orang ya. Di video itu ada dua orang. Nah, ini yang kemudian mendapatkan sejumlah respon dari masyarakat. Kebanyakan sih responnya adalah menentang perbuatan tersebut. Nah, Bang Ajis ini sebenarnya sudah memberikan pendapat hukum yang sudah disampaikan kepada media dan sepertinya sudah dimuat oleh beberapa media ya Bang Ajis ya. Nah, kita akan tampilkan di video ini. Nah, yang mau jadi pertanyaan kita adalah ini kejadiannya di mana, Bang? Iya. Terima kasih. Yang pertama itu kejadian beberapa hari yang lalu itu di daerah Kampung Eri, Cibaliung, Pandeglang, Banten. Oh, Pandeglang. Ya, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi ada rangka acara tersebut dan yang informasi saya dapatkan, wallahu alam karena saya belum cek lagi, tapi beberapa pihak mengatakan bahwa hal tersebut diduga biasa hal tersebut gitu. Hal tersebut baik, jadi bukan hanya Qori'ah tapi Qori juga itu juga kita kritisi. Artinya kasus ini menjadi pembelajaran juga, terbuka mata publik, kita juga baru tahu, kemudian kita bisa kritisi dan semoga ini jadi pembelajaran supaya hal-hal ini tidak dibiasakan seperti itu. Ini yang biasa itu maksudnya Qori'ahnya biasa memperdapatkan perlakuan itu atau memang proses tindakan menyawer orang yang menyawernya. Orang Koreanya mengaku menurut beberapa sumber yang saya dapat dari media itu memang juga tersinggung gitu kan dan marah gitu kan Qori'ahnya. Kemudian juga suaminya mengancam akan mengambil ini tindakan hukum ke jalur hukum gitu kan, mengambil tindakan terkait hal ini ke jalur hukum seperti itu. Ya, yang kita lihat kan di videonya kan di mana uang disebar begitu ya. Kemudian adalah salah satu orang juga yang memasukkan mungkin uang itu ya ke dalam hijab atau jilbab atau mukenanya dari si ada dua orang di situ, ada dua orang. Informasinya yang saya dapat dua orang itu adalah warga sekitar ya, warga setempat. Nah, acaranya itu acara Maulid Nabi di Masjid Jami Kampung Eri, Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang. Baik. Ini Bang, kan Abang sudah tadi saya katakan sudah memberikan pendapat hukum ya sebagai bagian daripada DPP API FPI ya, DPP Advokat Persaudaraan Islam. Front Persaudaraan Islam gitu ya. Nah, di dalam pendapat hukum itu yang disampaikan ke media itu apa Bang poinnya yang Abang sampaikan? Yang jelas kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 gitu tentang perbuatan sawer tersebut itu merupakan suatu bentuk pelecehan seksual juga terhadap perempuan gitu, karena kan diselipin ke kerudung ini dan itu sangat tidak pantas dan merendahkan. Nah, jenis-jenis pidana ini menurut Undang-Undang 12 Tahun 2022 itu antara lain tadi pelecehan seksual non fisik, kemudian juga ada pelecehan seksual fisik, tapi yang saya spot adalah
pelecehan seksual non fisik tadi. Kemudian berdasarkan juga, undang-undang ya, 12 tahun 2022. Kemudian di pasal 4 ayat 2 seperti itu. Baik ya. Jadi apa namanya, di situ juga ada perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Nah, di pasal itu pasal 4 ayat 2 di huruf D gitu kan. Kemudian hal tersebut tentu saja masuk ke yang tadi saya katakan gitu kan, pelanggaran pidana kan seperti itu. Jadi melanggar kesusilaan, juga pelecehan fisik. Nah, ada juga di pasal 6 itu jadi masuk juga ternyata pelecehan fisik seksual gitu secara fisik, di mana dia itu apa namanya ada maksud ya untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, itu yang tidak termasuk dalam ini pidana lain gitu kan. Dan itu masuk ke ancaman hukumnya lumayan tinggi, 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun seperti itu. Dan juga saya sampaikan juga di situ ada di pasal 15 ayat 1 sebagaimana dimaksud tadi, apa namanya, terkait dengan tindak pidana yang memang diduga masuk dalam delik perbuatan yang maksud tadi. Iya. Kembali Bang, ini kan kata Bang itu kan memang peristiwa ini atau apa namanya bisa dikatakan kebiasaan ini memang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Iya. Apa yang ingin dituju oleh DPP-AP ini untuk terkait dengan memberikan pendapat hukum ini ke media Bang? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya selain daripada memang aspek hukum adanya dugaan pelecehan begitu terhadap Qori'ah tersebut? Ya, jadi pendapat-pendapat tadi saya juga kutip pendapat dari beberapa ulama gitu kan, ulama salaf. Kemudian juga kita akhiri dengan pendapat hukum, di mana saya banyak mengutip dari tadi Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Ya, jadi apa namanya, undang-undang tadi saya kutip beberapa, karena ini permasalahan serius gitu kan. Dan juga belum lagi kalau kita bahas ini terkait dengan penodaan agama, karena kan yang bersangkutan ini sedang menyampaikan kalamullah gitu, dan ini tentu saja dilindungi oleh undang-undang. Perlakuan tidak pantas terhadap orang yang sedang membacakan kalamullah ini tentu saja dapat diperkarakan melalui jalur pidana soal apa namanya, penodaan agama gitu. Itu belum saya muat ke arah sana ya, karena memang apa namanya, saya lebih spot ke Qori'ah gitu kan. Ada masukan dari beberapa pihak bahwa ini harus juga ke Qori'nya. Kalau ke Qori'nya pastinya masuknya ke apa namanya, penodaan agama gitu. Itu masukan bagus dari masyarakat tadi. Insya Allah akan jadi apa namanya, dan jadi dari beberapa tokoh tadi juga memberikan masukan kepada saya, dan ini menurut saya salah satu yang catatan penting juga, artinya sebagai pembelajaran ketika nanti kita mau bersikap, berarti ada juga ketentuan yang meluas, bukan cuma Qori'ah tapi Qori gitu. Karena kita khawatir kalau memang udah biasa bukan cuma wanita, tapi pria juga dilakukan seperti itu gitu. Yang kita harapkan sebenarnya hal ini yang pertama dihentikan. Hal ini dihentikan oleh pihak terkait, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, masyarakat sadar hukum, sadar bahwa ini tidak benar gitu loh. Jangan alih bisa karena biasa, dan sesuatu yang biasa ini tidak diperhitungkan ini apa sesuai tidak dengan syariat Islam, sesuai tidak dengan hukum perundang-undangan, sesuai dengan tidak dengan kesusilaan, kesopanan gitu kan. Jangan sesuai seleranya, jangan dia mencoba apa ya, quote unquote sinkretis, dia campur kebiasaan dangdut sama koplonya sama orang yang kurang, jadi dicampur gitu loh, sinkretis gitu. Kemudian dia apa namanya, menganalogikan kalau ini boleh ya ini juga boleh gitu kan. Itu menurut saya kacau. Analogi tidak boleh itu sebenarnya dalam hukum pidana. Tapi dalam kebiasaan mereka melakukan seperti itu. Jadi ketika dia koplo di sawer, nyanyi pop di sawer, itu kan sama dia di ini kan, di apa, disamakan gitu kan, dianalogikan sama. Kemudian yang membacakan, karena gini, menurut pengakuan yang saya dengar, dia ini mengidolakan sosok Qori'ah ini gitu loh. Jadi maksudnya dia itu, kalamnya dia yang mengatakan bahwa
saya itu melakukan itu kurang lebih karena mengidolakan sosok Qori'ah ini gitu loh, bukan karena memang mau merendahkan, tapi kan itu lisannya, faktanya kan bertentangan, itu nggak pantas seperti itu kan. Itu yang saya mau kritisi. Jadi dua hal sekali lagi, supaya ini dihentikan kebiasaan-kebiasaan buruk ini, kebiasaan-kebiasaan bejat ini, dan juga yang kedua, nah ini menjadi pembelajaran kepada publik, kepada masyarakat, agar kebiasaan-kebiasaan apalagi yang didasarkan oleh analogi ini, ketika itu mau dilakukan, tolong dipertimbangkan dulu, melanggar hukum syariat atau tidak, kesusilaan atau tidak, melanggar hukum negara atau tidak, melanggar kesusilaan atau tidak, gitu. Baru ketika memang clear semuanya, dia mau melakukan silahkan, seperti itu. Iya, karena memang yang setahu kita itu sawer menyawer itu ada di dangdut ya kalau tidak salah ya. Iya, salah satunya hiburan lah. Hiburan menurut ya. beberapa pihak, hiburan misalnya dangdut atau apa koplo atau apa gitu. Tapi mereka nyanyi pop gimana? Atau nyanyi rock boleh nggak digituin kan? Mereka beranalogi seperti itu, boleh. Kemudian ketika rap boleh nggak? Mungkin boleh gitu kan. Dia analogi lagi, ketika orang sedang membacakan puisi boleh nggak? Nah, terus yang seseorang yang lagi di panggung boleh nggak? Akhirnya kan Qori di panggung disawer juga. Nanti jangan-jangan ada pejabat lagi pidato disawer juga sama dia gitu loh. Nah, maksud saya ini juga harus jadi concern penegak hukum, pejabat publik juga, bahwa hal ini jangan karena tidak bersentuhan dengan saya, udahlah biarin. Jangan kayak gitulah. Ini kan bagian masyarakat yang harus diedukasi gitu kan. Nah, para pemangku kebijakan ini kan dibayar, diangkat untuk memperhatikan masyarakat, termasuk dari unsur kesusilaan dan agama. Artinya harus concern juga, jangan masyarakat terus yang diminta kesadarannya, tapi mereka enggak. Tapi alhamdulillah ada beberapa pihak yang saya dengar dari anggota Dewan dari fraksi PKB itu mengatakan mengkritik keras lah intinya kurang lebih beberapa perkataannya, beberapa statementnya. Ya alhamdulillah kita patut mensyukuri, dan yang lain ini harus juga menjadikan perhatian karena sesuatu yang batil ini harus disikapi, kemudian dikritisi supaya ini dihentikan. Ya intinya ada perbaikan ke depan ya, supaya perbuatan yang seperti itu salah satunya itu tidak terulang lagi gitu ya. Betul. Terkait dengan perbuatan ini, terkait dengan dua orang itu, apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan atau sudah ada memang semacam permintaan maaf atau apa memang di? Alhamdulillah sepengetahuan saya ini ada informasi bahwa satu orang inisial H, kan ada inisial H dan inisial J. Yang H itu yang mana nih? Yang belum yang H yang sudah. Enggak, maksudnya yang H itu kan ada dua tuh, yang satu yang menyelipkan, ada yang menyebarkan begitu. Saya kurang paham yang mana Jadi yang H itu, tapi salah satu dari orang itu mengatakan dia karena mengidolakan gitu kan, dan juga inilah hilaf lah gitu kan. Hilaf karena dia begitu mengidolakan dari sosok Qori'ah ini gitu, atas nama Nadia Hawashi ya. Jadi dia mengaku mengidolakan. Nah, yang J ini yang mengaku mengidolakan tapi dia sudah meminta maaf juga. Nah, ini saya baru dapat update-nya. J ini sudah meminta maaf gitu kan, dan juga panitia juga meminta maaf. Kemudian juga tadi saya dapat ini yang saudara H ya. Kalau saya nggak salah saudara H, saya dapat ininya rekamannya. Nanti mungkin saya kirim ya. Jadi sebentar. Ya nanti mungkin bisa dikirimkan ke Halo Pengacara ya. Nanti kita bisa tampilkan di video ini kali Bang, kalau memang diperkenankan gitu ya. Iya. Karena dia menunjukkan kepada masyarakat gitu. Iya. Baik Bang, ini kan sudah ada permintaan maaf nih dari terduga gitu ya. Terduga pelaku begitu ya. Apakah memang sudah selesai tugasnya API ini, atau emang ada rencana akan melakukan semacam upaya-upaya lain begitu? Ya yang jelas kita lagi-lagi ikut komando ulama juga. Jadi kita menunggu bagaimana ulama bersikap terkait hal ini. Kita sami'an wa ta'an dan juga siap untuk mengambil tindakan sebagaimana arahan dan perintah dari ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan
pihak keluarga atau pihak yang berkepentingan untuk ini, ya kita siap untuk mengadvokasi juga gitu kan. Kalau memang Iya, tadi kan ada keberatan dari Qoriahnya dan suaminya. Kita siap. Tapi kalau misalnya mereka ada sikap yang berbeda atau berubah terkait dengan dinamika saat ini, itu ya kita kan serahkan kepada mereka juga gitu. Yang jelas memang tadi tujuannya apa sih kan begitu kan. Iya, kan tujuannya baik lagi ke tujuannya efek jerah bermacam-macam. Seperti ini kan juga tekanan sosial. Ini kan sanksi sosial sudah lumayan. Ya harus dihentikan supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi perbuatan bejat semacam ini. Iya. Seperti kata Bang Ajis, mudah-mudahan tidak lagi terjadi perbuatan yang seperti ini ya, yang bisa berpotensi dia melanggar kesusilaan, melanggar undang-undang, dan bahkan bisa menistakan agama gitu ya. Kita tidak bicara hanya Islam saja, bisa jadi menistakan agama yang lain terjadi gitu. Betul. Ya baik, terima kasih Bang Ajis atas kesempatannya dan ulasannya dan juga informasinya. Terima kasih juga kepada sahabat Halo Pengacara yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video-video dari Halo Pengacara, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update dari Halo Pengacara. Terima kasih, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.